Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dalam wawancara di Kompas TV beberapa hari yang lalu, Rosy Silalahi sempat bertanya, mengapa saya kerap bicara soal Islam, padahal saya bukanlah ahli agama. Dia bukan sedang meragukan saya, tapi sebagai pewawancara, kata Rosy, dia harus mengajukan pertanyaan yang sering dilontarkan publik. Intinya Rosy mengatakan bahwa ada sebagian masyarakat yang menganggap saya memang layak dikeroyok sampai hampir mati karena banyaknya pernyataan kontroversial saya tentang agama. Saya bilang saya tidak akan mundur karena saya wajib menyampaikan kebenaran, termasuk soal ajaran-ajaran agama yang sering diputarbalikkan atau diselewengkan. Dalam konteks itulah Rosy bertanya, memang siapa sih Ade Armando sehingga merasa berhak meluruskan pemahaman agama? Memang siapa Anda, kata Rosy. Di wawancara itu karena waktunya terlalu singkat, saya hanya menjawab pendek. Kini mudah-mudahan saya bisa menyampaikan argumen saya secara lebih lengkap. Menurut saya, pertanyaan publik itu datang dari sebuah asumsi yang keliru tentang pengetahuan. Mereka yang bertanya merasa bahwa pengetahuan itu dikuasai atau bahkan bisa dimonopoli oleh kalangan tertentu yang dianggap punya otoritas. Jadi, dunia ini dianggap terbagi dua. Di satu sisi, ada kalangan elit yang punya otoritas atas pengetahuan, lantas ada kalangan bukan elit yang tidak memiliki otoritas yang sama. Ingat, elit di sini tidak saya tujukan pada orang kaya. Yang saya maksud elit adalah mereka yang menempati anak tangga tertinggi dalam strata masyarakat. Cara berpikir begini adalah sebuah ciri masyarakat pra-demokrasi, era di mana manusia dianggap tidak berdiri sejajar. Itu berlaku dalam dunia ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan tentang agama. Mereka meyakini bahwa hanya para pemuka agama yang berhak atau dapat melakukan penafsiran ajaran agama. Para pemuka agama ini adalah mereka yang sudah bertahun-tahun mempelajari agama dan berada dalam komunitas agama yang menguasai tafsir agama secara absolut. Ini bukan sebuah kondisi khas yang hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara industri maju pun, sebelum mereka mencapai kemajuan seperti sekarang, pandangan semacam itu juga berlaku. Bahkan ada masa di mana mereka yang berani membuat penafsiran lain akan mengalami persekusi atau bahkan dinyatakan sebagai murtad dari agama. Apalagi terhadap mereka yang berada di luar komunitas yang seolah suci tersebut. Namun sejarah dunia mengajarkan bahwa keyakinan tentang otoritas absolut penguasa agama ini membawa keterbelakangan. Pengetahuan tidak berkembang, diskusi tidak dimungkinkan, dan para pemilik kebenaran dengan leluasa memanfaatkan otoritasnya untuk menyebarkan kebohongan. Barulah setelah ada orang-orang yang berani bicara dan menentang tafsir agama yang dimonopoli penguasa itu, peradaban bisa tumbuh berkembang. Bayangkan di masa ketika kebenaran dikuasai oleh pemuka agama, ada keyakinan bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan matahari mengelilingi bumi. Itu dipercaya selama berabad-abad, sebelum kemudian ada seorang ilmuwan yang nekat menantang versi kebenaran itu. Itu pun si ilmuwan harus diisolasi selama bertahun-tahun sampai akhirnya meninggal kesepian. Baru setelah ia wafat, para muridnya mengembangkan teori sang guru sehingga dunia mengakui bahwa sebenarnya pusat alam semesta adalah matahari dan bumilah sebenarnya yang mengelilingi matahari. Yang ingin saya katakan di sini adalah betapa berbahayanya peradaban bila ada pihak-pihak yang diberi otoritas untuk menafsirkan kebenaran secara absolut. Pelajaran itulah yang kemudian mendorong warga negara maju percaya pada prinsip kesamaan hak setiap manusia untuk berpikir, berpendapat, dan meyakini kebenaran. Itulah yang melahirkan demokrasi. Kedaulatan ada di tangan rakyat karena setiap anggota masyarakat dianggap memiliki hak setara. Saya paham bila ada orang yang skeptis dan khawatir bahwa kalau semua orang boleh menafsirkan agama dan kebenaran, yang akan terjadi adalah kekacauan. Seolah dipercaya bahwa kebebasan berpendapat itu akan menimbulkan kesimpang siuran tafsir. Yang satu bilang begini, yang lain bilang begitu. Masyarakat akan bingung. Tapi kekhawatiran semacam itu berlebihan.
Masyarakat awam mungkin bingung sebentar, tapi kemudian masing-masing orang akan menilai dan mencari mana pendapat yang lebih benar, mana yang lebih dilandaskan bukti, mana yang lebih masuk akal, dan seterusnya. Dan justru karena masyarakat dibiasakan mendengar beragam pendapat yang berbeda, akan tumbuh kapasitas kritis mereka. Saya beri contoh sederhana. Soal bolehkah umat Islam mengucapkan selamat Natal pada umat Kristen? Untuk waktu yang lama banyak orang Islam percaya bahwa itu haram. Mereka percaya bahwa ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan itu haram. Baru beberapa tahun terakhir ini ada upaya untuk mengoreksinya secara terbuka. Saya termasuk salah seorang yang setiap tahun menyatakan bahwa tidak ada ajaran Islam dan tidak ada fatwa MUI yang mengharamkannya. Selama bertahun-tahun saya dimaki-maki, dicap murtad, dicap kafir. Tapi kemudian terbukti bahwa apa yang saya katakan benar. Jadi tidaklah benar asumsi bahwa hanya karena saya bukanlah orang yang belajar agama melalui lembaga pendidikan agama resmi, pengetahuan saya tentang agama pastilah tidak valid dibandingkan ulama. Tentu saja banyak ulama di Indonesia yang memang memiliki keluasan pengetahuan keislaman yang luas dan dalam. Tapi di sisi lain, pengalaman selama 1 dekade terakhir ini juga menunjukkan ada banyak ulama yang berpandangan kacau. Semisal saja, ada ulama terkenal yang mengatakan dalam salib orang Kristen itu ada jin kafir. Dan dia pun tidak ditegur oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena itu bagaimana mungkin kita percaya bahwa ulama adalah otoritas kebenaran dalam Islam? Terakhir, ada pula satu hal penting yang saya harus tekankan terkait kesalahan logika publik seperti yang dikutip Rosi. Masyarakat harus tahu, pengetahuan adalah hal yang tersebar dan bisa dikuasai oleh siapapun yang berusaha mempelajarinya. Dalam era internet ini, pengetahuan tidak secara eksklusif dikuasai hanya segelintir orang yang mengikuti pendidikan secara formal dan berjenjang terkait disiplin ilmu tersebut. Di internet memang banyak informasi sampah, namun internet juga memungkinkan kita mengakses berbagai sumber ilmu pengetahuan yang mencerahkan. Pengetahuan tidak saja datang dari guru, dari ulama, pendeta, profesor, atau buku teks yang berusia puluhan tahun di ruang pendidikan formal. Pengetahuan tersebar di mana-mana. Pengetahuan bisa kita peroleh dari download buku, artikel jurnal, artikel media, blog, postingan FB, video yang diproduksi kaum kritis dan terus mengupdate ilmunya. Sebagian adalah ilmuwan, sarjana ulama, tapi juga bisa dari pecinta ilmu pengetahuan yang tidak bergelar apa-apa. Karena itu saya tidak pernah percaya hanya ulama atau profesor agama yang bisa bicara agama. Saya pun, kita pun bisa. Kalau saya salah, kita salah dengan segera akan terbukti salah bila dihadapkan dengan bukti-bukti dan argumen yang menunjukkan sebaliknya. Yuk kita belajar, membaca, berdiskusi, saling bertukar pengetahuan dan saling menghargai pendapat. Kalau Indonesia mau maju, kita harus hidupkan terus tradisi kebebasan berpikir, berbicara, berekspresi. Gunakan terus akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.